Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk semuanya. Silakan anak bapak semuanya duduk di kursi yang sudah bapak siapkan. Silakan duduknya itu senyaman mungkin ya. Bagaimana anak bapak? Sudah nyaman? Sudah. Baik, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita hingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan kita kali ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Imam yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memperjuangkan umatnya hingga kita bisa menikmati iman seperti saat sekarang ini. Nah, anak-anak bapak semuanya apa kabar? Sebelum kita mulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Baik, silakan Anda. Baik, mungkin sebelum kita mulai kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak bapak yang berujung yang telah mau memimpin doa pada kegiatan kali ini. Nah, sekarang bapak ingin bertanya kepada anak bapak semuanya, apakah anak-anak bapak sudah tahu apa yang akan kita laksanakan sekarang ini? Sudah Pak. Sudah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sekarang? Mungkin kita sekarang melakukan namanya kegiatan bimbingan kelompok yang Bapak bilang kemarin. Bagus. Benar yang disampaikan oleh teman Anda tadi bahwasanya kita akan laksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini siapa yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Saya Pak. Oh, sudah ada ya. Menurut Anda bimbingan kelompok itu apa sih? Silakan. Menurut saya, kegiatan pembinaan kelompok itu adalah suatu layanan dalam pembinaan bersemi yang diberikan kepada anggota kelompok gitu Pak, namanya. Dan nanti dalam kegiatan kelompok ini kita akan membahas satu topik gitu Pak, dan memanfaatkan dinamika kelompok. Bagus ini. Selanjutnya siapa lagi? Ayo silakan Anda. Menurut saya bimbingan kelompok itu merupakan satu kegiatan yang mana kita akan membahas satu permasalahan, di mana di sana juga kita akan bercerita dalam membahas satu permasalahan. Bagus. Ayo siapa lagi? Silakan. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh teman-teman tadi gitu Pak. Mungkin kalau pemahaman saya gitu Pak, bimbingan kelompok itu mungkin disinilah tempatnya kita mencarikan solusi gitu Pak. Bagaimana jalan keluarnya nantinya terhadap satu permasalahan yang kita bahas di sini itu. Baik, apakah ada lagi? Tidak Pak. Oke, tidak ada. Nah, seperti yang anak-anak bapak sampaikan tadi semuanya itu benar, bahwasanya kita akan melakukan kelompok yang mana di kelompok itu seperti yang disampaikan oleh anak-anak bapak bahwasanya itu merupakan suatu layanan dari bimbingan tersebut, di mana itu bersifat berkelompok. Nah, dalam kelompok tersebut kita akan membahas suatu topik yang sedang hangat terjadi. Nah, topik itu bisa tentang yang tren, juga bisa mungkin permasalahan-permasalahan. Nah, tapi kita tidak fokus kepada permasalahan saja, bisa tentang apa yang sedang dibicarakan gitu. Baik itu teknologi, permasalahan, atau mungkin sebagainya. Nah, yang mana dalam kegiatan ini nanti ada namanya proses diskusi. Nah, dalam proses diskusi itu nanti anak-anak bapak bisa mengungkapkan pendapatnya, menyampaikan apa yang dirasakan. Nah, jadi nanti bapak harap anak-anak bapak itu semuanya mau dengan sukarela menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Tidak ada malu-malunya gitu. Jangan ada yang takut, ada yang ragu. Nah, juga bapak berharap kepada anak-anak bapak semuanya bahwasanya nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini jika ada suatu hal informasi atau keterangan lah gitu yang sifatnya pribadi
dan itu Bapak harap tidak diumbar-umbar atau tidak dibicarakan di luar kegiatan ini. Dengan kata lain itu dirahasiakan. Nah, mengapa demikian? Agar teman-teman kita itu tidak malu kalau informasinya yang bersifat pribadi itu lagi dibicarakan sama teman-teman lain kegiatan luar itu. Nah, kalau sampai ada yang seperti itu, nanti teman-teman kita jadi malu atau nanti ada yang marah sama kita gitu. Maka kita hindari hal seperti itu. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga ada tata caranya. Tata caranya itu seperti jika anak bapak itu menyampaikan sesuatu, mengungkapkan atau menyampaikan mengenai idenya atau pendapatnya, silakan anak-anak bapak itu untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Setelah nanti mengangkat tangan, nanti bapak persilahkan, baru anak bapak itu menyampaikan apa yang disampaikan. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Silakan. Tadi Bapak bilang membahas topik yang hangat Pak. Lalu kalau topik yang dingin bagaimana Pak? Oh, maksud yang itu ya ini yang ada topik yang sedang lagi dibicarakan atau dibincang-bincangkan masyarakat atau banyak dibicarakan. Jadi hal itu yang masih baru gitu. Kalau dingin udah lama. Nah, baik, dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa sih tujuan dari kegiatan ini? Pak, Ayo silakan. menurut saya tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini karena kita di sini secara berkelompok, jadi mungkin dengan kegiatan bimbingan kelompok ini dapat meningkatkan rasa percaya diri kita dalam menyampaikan pendapat kita, gitu Pak, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Bagus. Silakan yang lain. Ayo silakan. Jadi tujuan dari penjelasan Pak tadi itu, tujuan bimbingan konseling itu yang seperti dikatakan teman saya Indah, mengatakan kan meningkatkan kepercayaan diri. Nah di sini mana tahu dengan bimbingan kelompok ini tujuannya agar anggota itu dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya tanpa malu-malu gitu, dan dia berani untuk berpendapat. Selanjutnya apakah anak-anak Bapak ada yang tahu? Ada yang tahu dari tujuannya apa kira-kira? Tadi anak-anak Bapak berdua sudah mengungkapkan apa yang diketahui atau ia perkirakan tujuannya dari tadi. Nah, sekarang silakan anak-anak Bapak yang tahu, ayo silakan. Salah satu tujuan dari kegiatan kita kali ini Pak, tujuannya itu memecahkan suatu masalah Pak. Nah, baik, bagus anak bapak yang sudah berani mengungkapkan apa yang disampaikan. Bapak salut kepada anak bapak semuanya sudah berani percaya diri. Nah, jadi kedepannya nanti bapak harap semuanya bisa seperti ini. Nah, bapak ulas sedikit bahwasanya tujuan dari kegiatan di kelompok itu yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri dari anggota kelompok. Yang kedua melatih komunikasi kita untuk berbicara gitu, dan juga kita akan membahas suatu yang topik yang kita bahas itu secara secara rangkum itu. Kita bisa membahas suatu topik itu hingga kita mendapatkan pemahaman baru gitu. Nanti siapa tahu anak bapak ada yang tahu tentang ini. Nah, anak bapak sampaikan ke teman lain. Nah, jadi teman lain itu juga mengetahui topik yang dibahas itu. Dalam kegiatan ini kita juga bisa membahas permasalahan, dimana jika kita membahas topik mengenai permasalahan, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara pemecahan masalah tersebut. Nah, jadi namun topik ini bukan sifatnya masalah semuanya ya. Bisa masalah juga bisa mengenai teknologi, bisa mengenai adat, dan banyak lagi gitu. Nah, dari yang Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya, apakah di sini sudah ada mengenal? Ada yang sudah, yang belum. Yang sudah ini satu kelas ya? Iya. Kami kelas. Oh, satu kelas, oke. Baik, karena ada dari teman-teman kita yang kurang atau belum mengenal, makanya kita berkenalan terlebih dahulu agar kita bisa akrab nantinya dalam kegiatan diskusi ini. Nah,
Bapak ada cara yang asik dalam kendaraan itu kita bernyanyi sambil menari. Wah, gimana Pak? Nah, jadi ini anak-anak Bapak semuanya. Cara itu kita akan menari. Contohnya contohnya itu nyanyinya kayak gini. Hai, hello, siapa dia? Nah, itu. Jadi gerakannya kayak tadi. Kiri ke kanan, kiri kanan, kiri. Nah, hai, hello, siapa dia? Saya Faiz. Nah, kita sebut nama kita dulu. Nah, setelah Bapak sebutkan nama, nanti kan kita lagi dia. Nah, nanti setelah Bapak tunjuk, nanti siapa yang tunjuk, dia langsung sebut namanya. Contohnya, misalnya Bapak kan kita tunjuk dia Faizil. Nah, setelah kita tunjuk nama, langsung kita lanjut nyanyi lagi. Dia Faizil. Hai, hello, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Nah, intinya nanti anak Bapak kalau ditunjuk langsung sebut namanya. Nah, setelah sebut namanya kita nyanyi bareng-bareng, sebut lagi namanya yang tunjuk, baru tunjuk temannya. Apakah anak Bapak mengerti? Belum Pak. Ya, yang belum. Lalu kalau seandainya kita sudah habis perkenalan, bagaimana kelanjutannya Pak? Nah, bagus pertanyaannya. Anaknya juga mau bertanya samanya. Iya. Jadi kalau kita sudah semuanya tunjukkan, nanti ada yang terakhir. Nah, yang terakhir itu nanti berbeda dari yang tadi. Yang terakhir itu kan nanti kan saya, misalnya saya Faizil. Nah, karena nggak ada yang mau tunjuk, nanti kita bilang sudah selesai. Oh, Nah, bagaimana Pak? Paham? Nah, boleh kita coba. Oke, kita mulai dari Bapak ya. Oke, 1, 2, 3. Hai, hello, siapa dia? Saya Faizil, dia. Hai. Hai, hello, siapa dia? Saya Habibi, dia. Fadli. Hai, hello, siapa dia? Saya Fadli, dia. Indah. Hai, hello, siapa dia? Saya Indah. Dia. Dia. Hai, hello, siapa dia? Saya dia. Dia. Rifki, Hai, hello, siapa dia? saya Rifki sudah selesai. Gimana ada Bapak semuanya? Senang Pak. Senang ya, asik. Oke. Sekarang Bapak mau bertanya, kira-kira apa sih manfaatnya yang bisa kita ambil dari berkenalan sambil menyanyi juga menari? Pak. Silakan. Ya. Baik Pak, kalau untuk perkenalan sambil bernyanyi itu manfaat itu bisa kita mengingat nama teman gitu Pak. Karena kan kalau dengan menyanyi itu sebuah kata itu akan ingat di dalam memori kita gitu. Bagus dia. Ya siapa lagi? Silakan. Enggak. Menurut saya berkenalan sambil bernyanyi itu khususnya dalam kegiatan kelompok ini ya Pak, itu dapat membuat suasana kelompok itu menjadi lebih ceria gitu Pak, menghidupkan dinamika kelompok dan membuat suasana kelompok itu suasana kelompok ini tidak membosankan gitu Pak. Jadi tidak lebih ceria dan tidak membosankan. Nah, kalau menurut yang lain gimana? Silakan Bibi. Menurut saya Pak, dengan kita berkenalan seperti ini Pak, kita dapat lebih rileks dan tidak tegang gitu Pak ketika menyampaikan menyebutkan nama kita. Bagus Bibi. Ayo siapa lagi? Coba Silakan. menurut saya, dengan kita berkenalan dengan cara menyanyi atau joget ini dapat membuat kita jadi lebih semangat Pak. Ya. Semangat. Bagaimana teman-teman? Apakah semangat namanya tadi? Semangat. Berarti memang jadi semangat dari Rifki. Ayo silakan Anda belum tadi kan? Kalau menurut saya mungkin itu kayaknya lebih suka bergerak dari kegiatan itu Pak, biar badan sehat, bukan tuh semangat gitu. Iya, benar juga sih. Kita bayang kita jadi sehat, kayak senam kan, terus kita jadi ngantuk. Nah, yang disampaikan oleh anak-anak Bapak tadi itu benar semuanya. Nah, mari kita semua. Yang anak Bapak sampaikan bahwasanya manfaatnya itu banyak, seperti kita bisa fokus,
bisa lebih semangat, bisa lebih ceria, nggak bosan gitu. Kita lebih mudah mengingat nama-nama teman karena kita sambil menari, sambil nyanyi. Kita juga apalagi kalau ngeliat kita jadi apa lagi? Semangat Pak. Oh tadi lebih semangat, iya. Dan juga kita bisa lebih sehat karena kita bergerak tentunya. Nah, Bapak kita kan sudah kenalan. Nah, Bapak ingin bertanya. Tadi kan kita sudah membahas dunia kelompok itu secara panjang lebar. Iya. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Ini tidak Pak. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk melaksanakan kegiatan lanjutan dari dunia kelompok ini? Siap. Oke, semangat anak-anak Bapak semuanya ya. Mungkin efek dari pengenalan tadi ya. Oke, baguslah kalau semangat. Semoga nanti kita bisa semangat sampai akhirnya. Nah, tadi kan Bapak sudah tadi kita sudah menyinggung bahwasanya dunia kelompok itu akan bahas suatu topik. Nah, Bapak sampaikan bahwasanya topik itu ada dua namanya, topik tugas dan namanya topik bebas. Nah, topik tugas itu merupakan topik yang Bapak yang mengajukan kepada anak-anak Bapak semuanya. Nah, topik yang tugas dari Bapak. Dan yang satu lagi namanya topik bebas. Topik bebas itu topik yang anak-anak Bapak semuanya yang Bapak mengajukan, mengopsikan lah istilahnya gitu. Iya. Nah, nanti setelah anak-anak Bapak ajukan, nanti kita akan pilih mana yang akan kita bahas dari opsi yang tadi. Oke, sekarang silakan kepada anak-anak Bapak mengajukan apa sih topik yang harus kita bahas terlebih dahulu, yang akan kita bahas berkaitan kali ini gitu. Maksudnya Pak, Ya silakan Anda. kalau menurut saya Pak itu lebih kepada pengangguran Pak. Ya, apa itu? Karena ya justru orang belum tentu juga bisa menempuh pendidikan gitu Pak. Lagian kalau sudah menempuh pendidikan mereka belum tentu juga ada pekerjaan. Akhirnya nganggur. Bagus sekali. Iya. Topiknya menarik sekali karena memang banyak ya di Indonesia pengangguran saat ini, meskipun sudah banyak pendidikan maupun yang memang pendidikan yang kurang, tapi banyak yang nganggur gitu. Nah, menurut anak-anak Bapak yang lain gitu, Pak, silakan Indah. kalau menurut saya topik yang kita bahas itu sekarang ini tentang etika dan budaya mahasiswa gitu Pak. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat sekarang ini kan globalisasi itu semakin meningkat, semakin besar gitu kan Pak. Karena juga pengaruh media sosial itu kan sangat berdampak gitu Pak. Nah, mahasiswa pada saat sekarang ini tuh saya lihat itu mohon maaf kayak kurang beretika gitu Pak. Dan budayanya juga mulai luntur gitu Pak. Contohnya yaitu misalnya mahasiswa ini tidak disiplin ketika masuk kelas dan juga berkata-kata yang kasar kepada dosen gitu Pak, tidak sopan kepada dosen. Ya mungkin itu aja. Bagus seperti yang disampaikan oleh Indah. Indah tadi menyarankan bahwasanya kita akan membahas topik mengenai etika akhir perilaku dari pelajar mahasiswa. Mana memang kenyataannya kita lihat banyak dari teman-teman kita ada yang pelajar mahasiswa itu etikanya sudah mulai tidak. Nah, menurut yang lain bagaimana? Silakan. Menurut saya topik yang akan kita bahas itu lebih baik tentang KDRT Pak. Mengapa Pak? Karena banyak kita lihat sekarang ini banyaknya terjadi kasus perceraian karena dikarenakan KDRT Pak, kekerasan terhadap perempuan gitu Pak. Makanya itu sepertinya perlu dibahas karena kita akan melanjutkan kami akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Betul. Bagus yang diajukan oleh Lydia ya. Iya. Tidak saya Pak. Iya. Siapa lagi yang dimajukan? Silakan Habibi. Menurut saya Pak, topik yang bagus untuk dibahas pada kali ini Pak itu tentang efek kecanduan bermain game online Pak. Nah kan sekarang banyak dari kalangan anak muda maupun anak kecil itu Pak yang bermain game online tanpa batasan waktu itu Pak, sehingga membuat efeknya itu menjadi dia malas belajar dan sehingga juga akan berdampak pada nilainya gitu Pak. Itu Pak. Gitu. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Menurut saya topik yang dibahas pada kali ini tentang bullying Pak. Dimana karena bullying itu pada kalangan yang kita lihat pada hari ini, sekarang ini banyak sekali anak muda yang melakukan bullying Pak.
Pak, baik itu di sekolah, rumah maupun lingkungan sosial lainnya Pak. Bagus, oke. Semuanya sudah memberikan opsi. Sudah Oke, udah ya. Sudah. Tadi topik yang anak-anak Bapak sampaikan itu bagus semua. Tadi ada yang menyampaikan mengenai pengangguran, terus mengenai etika, mengenai KDRT tadi ya. Iya, Tadi Habibie mengajukan opsi mengenai kecanduan game online. Nah, banyak anak kecil ketika yang sudah mulai banyak main di online tanpa adanya batasan waktu. Tadi Rifki mengenai bullying. Nah, bagus topik yang anak-anak sampaikan semuanya. Itu sangat menarik dan memang banyak kita lihat. Nah, karena kita nggak mungkin membahas semua topik pada pertemuan kali ini, mengingat waktu gitu. Kita akan makan banyak waktu kalau kita bahas semuanya. Maka dari itu kita akan membahas satu topik dari yang anak-anak Bapak tunjukkan tadi. Menurut anak-anak Bapak semuanya, kira-kira topik apa sih yang akan kita bahas? Saya Pak, Silakan. sebenarnya mungkin tadi kan justru banyak masalah gitu Pak. Tapi dari sekian banyaknya topik tadi saya lebih tertarik kepada topiknya dia gitu Pak. Walaupun saya punya opsi gitu Pak. Alasan saya mengapa memilih topik dari dia itu gitu Pak, karena memang justru kenyataan saja di lingkungan tempat tinggal saya di kampung itu justru terjadinya KDRT Pak, berdampak juga dan sekian banyak gitu Pak. Mungkin itu alasan saya gitu Pak. Baik. Tadi teman kita Fadli mengatakan dia lebih setuju membahas mengenai KDRT, yang mana itu dia menyaksikan sendiri bahwa di kampungnya ada yang seperti itu, dan si teman-teman kita itu Fadli penasaran apa gitu KDRT ya, kayak mengenai KDRT itu kan. Nah, bagaimana teman-teman? Tadi Fadli kan sudah sepakat, teman-teman bagaimana? Apakah sepakat atau ada yang mungkin kurang sepakat mengenai kita akan bahas KDRT? Saya sepakat dengan itu. Saya sepakat, Anda sepakat. Oke, berarti semuanya sepakat kan? Sepakat. Nah, karena semuanya sudah sepakat, berarti kita akan bahas mengenai topik KDRT. KDRT, kira-kira siapa sih yang tahu apa itu KDRT? Ya, Pak, silakan. KDRT itu kalau nggak salah kepanjangan dari kekerasan dalam rumah tangga. Bagus, betul. Anak-anak Bapak yang sepakat KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Apakah ada yang berbeda pendapatnya? Sepakat. Oke, betul. Disampaikan oleh teman kita itu indah. Bahwasanya KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu apa-apa saja sih contohnya? Saya Pak, Silakan. mungkin yang saya lihat kekerasan dalam rumah tangga itu Pak, di antara mungkin penyebab itu adalah keadaan ekonomi Pak yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya gitu Pak. Mungkin bisa terjadinya permasalahan dalam keluarganya Pak. Mungkin itu yang saya lihat kemarin. Terus yang kalau menurut anak-anak Bapak yang lain? Ya silakan dia. Menurut dia kalau contoh dari KDRT itu seperti kayak menendang Pak, memukul gitu, lebih ke fisik kekerasan gitu Pak. Jadi menurut dia kekerasan KDRT itu contohnya kayak lebih ke fisik itu, tentang mukul. Kalau menurut anak-anak Bapak yang lain? Ya silakan. Saya setuju dengan pendapat dia Pak. Contoh dari KDRT itu seperti menendang, memukul. Nah, itu juga dapat membuat seseorang mengalami mentalnya terganggu Pak. Oke, bagus lebih. Itu juga sepakat sama dia ya. Kalau anak-anak Bapak yang lain gimana? Silakan. Saya izin bertanya Pak. Tadi kan dijelaskan oleh dia yang Habibie bahwa contoh dari KDRT itu seperti memukul, menendang, pokoknya berhubungan dengan fisik gitu Pak. Nah jadi saya bertanya, apakah memaki gitu, mencela, menghina pasangan dengan kata-kata kasar gitu Pak, itu termasuk KDRT Pak? Nah, tadi bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Teman kita bertanya, emangnya memaki itu termasuk KDRT enggak? Dengan anak-anak Bapak gimana? Silakan. Mungkin menurut pengalaman saya Pak, kan KDRT itu bisa yang berupa fisik dan non verbal dan itu Pak. Mungkin yang disampaikan Indah tadi itu mencaci maki itu yang bersifat non verbal dan tidak menampakkan fisik, hanya melalui omongan dan perkataan saja gitu Pak. Mungkin itu menurut saya. Dokter Fadli, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau Iya, silakan.
Kalau menurut saya Pak, berdasarkan apa yang telah Indah sampaikan Pak, betul Pak. Betul ya. Karena KDRT itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu KDRT secara fisik, yang kedua yaitu KDRT secara non fisik. Yang mana KDRT fisik ini contohnya yaitu memukul, menendang dan lain-lain. Sedangkan KDRT non fisik ini adalah suatu kecerdasan yang dapat mengakibatkan korban atau si istri tersebut mengalami gangguan dan masalah pada psikologisnya. Betul. Bagus Rizky. Bagaimana Indah? Apakah Indah terpaham? Sudah. Baik. Di sini Bapak ulas ya. Bahwasanya contoh dari kegiatan atau perilaku KDRT itu bisa berupa fisik dan non fisik. Tadi yang Bapak sudah menyampaikan bahwa fisik itu ada yang memukul, menendang, meninju atau menampas segala macamnya. Itu berupa fisik. Sedangkan fisik itu ada banyak, seperti memaki, juga tidak memenuhi kebutuhan keluarga itu baik dari istri maupun suami. Jadi dalam kekerasan itu bukan korbannya bukan istri aja, tapi ada juga yang suami gitu. Nah, bahkan juga ada yang dialami oleh anak. Nah, penyebab dari KDRT itu apa sih kira-kira? Pak, salah satunya mungkin karena faktor ekonomi Pak. Faktor ekonomi. Ekonomi kesulitan Iya. dalam mencari uang dan pekerjaan Pak, sehingga memungkinkan suami memaksa istrinya untuk bekerja Pak. Oke. Kalau menurut yang lain gimana? Sudah bertambah ya. Bahkan Menurut saya itu penyebabnya mungkin karena ada kurang ketertarikan antara pasangan lagi Pak. Karena ada kayak tertarik gitu Pak. Oke. Jadi Indah sudah nggak cinta mungkin. Mungkin Iya. kan. Nah, kalau yang lain gimana? Apa? Bahkan Mungkin penyebabnya itu mungkin yang betul yang sampaikan oleh Pak Dia dan sama Rifki tadi Pak. Salah satunya adalah hubungan yang tidak baik antara satu sama lain. oke. Apakah lagi? Silakan. Menurut saya penyebab terjadinya KDRT itu karena antara suami dan istri tidak jujur Pak. Karena itu terjadi mungkin miskomunikasi karena tidak jujur dengan apa keadaan yang dialami. Dari yang Anda sampaikan itu bagus semuanya, benar. Jadi ada penyebab itu karena mungkin kurang ada ketertarikan dari pasangan suami istri tadi, karena ada ekonomi, atau mungkin karena ada yang tidak jujur segala macamnya. Itu semua yang Anda sampaikan itu betul. Ya, itu bisa menjadikan dari KDRT. Dampaknya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Silakan. Mungkin salah satu dampak yang bisa kita lihat itu adalah berdampak kepada mental si anak dan berdampak juga kepada jenjang pendidikan anak nantinya gitu Pak. Bagus Pak Jadi. Yang lain? Maksudnya Pak, dampaknya yaitu perceraian Pak. Bagus juga. Perceraian berarti. Iya Pak. Nah, kalau yang lain gimana? Silakan. Dampaknya itu mungkin dapat secara fisik dan secara non fisik gitu Pak. Secara fisik itu dapat mengakibatkan luka atau gimana Pak masuk dari mental dipukul gitu Pak. Kalau dampak secara non fisik itu mungkin lebih ke mental gitu Pak, lebih ke kondisi psikologisnya pasti akan terganggu, akan mengakibatkan trauma gitu Pak. Bagus juga. Nah, apakah ada yang lain? Anda dapat semuanya? Dengan Habibie. Saya setuju dengan pendapat Anda Pak. Dampak dari KDRT ini juga berdampak pada fisik atau psikologis istri karena dia telah mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya sehingga itu dapat membuat dia mengalami terganggu misalnya Pak. Bagus Habibie. Oke, teman-teman ada apa? Tidak Oke. Seperti yang Anda Bapak sampaikan bahwasanya dampak itu banyak, ada ke anak juga, anak itu bisa kena mentalnya, istri juga bisa kena mentalnya, atau yang korban bisa kena mentalnya, aktivitas juga terganggu kalau anak mungkin aktivitasnya seperti sekolah dan lain sebagainya, segala macamnya. Nah, dari pembahasan kita ini Bapak ingin meminta kepada anak Bapak itu komitmen. Komitmen itu apa yang akan anak Bapak lakukan untuk kedepannya kelak mengenai topik yang kita bahas ini. Jadi Bapak harap semuanya bisa melakukannya. Akan kepada Anda. Komitmen saya setelah kita membahas mengenai KDRT ini, yaitu saya berkomitmen bahwa saya tidak akan pernah membenarkan segala macam kekerasan gitu Pak, baik secara fisik maupun non fisik. Dan saya berjanji saya akan memahami lebih dalam lagi mengenai KDRT ini, dan saya juga
mungkin komitmen kami bagi para laki-laki nantinya itu Pak agar tidak terjadi. Tentu mau tak mau kita harus memenuhi kebutuhan keluarga gitu Pak supaya tidak terjadinya KDRT. Iya, bagus seperti silakan pada dia. Mungkin komitmennya itu Pak adalah apa? Tidak terjadinya miskomunikasi antara pasangan nantinya itu, Pak. Iya, iya. Bagus ya. Silakan ya Riki, silakan. Ya. Komitmen saya Pak, kedepannya kita sebagai calon suaminya harus bertanggung jawab Pak dalam istri kita. Terima kasih. Bagus komitmen Riki. Semoga Riki bisa menjadi komitmennya. Silakan kepada Julia ya. Komitmen saya itu Pak, ketika saya sudah menikah, jadi saya tidak akan melakukan tindakan kekerasan kepada istri. Ini berbahan semuanya bisa menjalankan komitmennya dan tidak melanggar komitmen yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini Bapak meminta kesan-pesannya kepada anak Bapak itu bagaimana apa yang Anda rasakan saat melaksanakan kegiatan dan juga setelah melaksanakan kegiatan ini. Mengajak pada ya. Pesan saya itu sangat senang bisa mengikuti kegiatan bimbingan keluarga ini Pak, dan pesan saya semoga kegiatan ini tetap berlanjut dan kami pun jadi senang. Oke. Yang lain gimana? Silakan Anda. Pesan-pesan saya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, ya, saya sangat senang dan saya berharap semoga kegiatan bimbingan kelompok ini dapat dilanjutkan ke depannya gitu Pak. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman karena Bapak dan teman-teman saya juga sudah mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru. Gitu ya. Tadi dia dan tuh kesannya sama ya, karena sama-sama senang, bisa berkumpul sama teman baru, mendapat wawasan baru gitu, juga bisa sambil melatih diri kan. Nah, kalau anak-anak Bapak itu sama dengan yang Indah tadi, sama senang nggak? Senang Pak. Oke, senang, Bibi senang juga, Pak juga senang. Oke lah, kalau memang seperti itu kesenangan anak Bapak semuanya. Di sini Bapak terima kasih kepada anak Bapak semuanya telah mau mengikuti kegiatan kita kali ini. Yang mana mungkin tadi ada kesibukan, namun karena kita akan melaksanakan kegiatan ini, anak Bapak meluangkan waktunya gitu. Nah, jadi Bapak terima kasih kepada anak Bapak yang telah antusias untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak semuanya, apakah kita akan melaksanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan dari Bapak ini? Kalau menurut saya Pak Aziz Pak, Ya. menurut saya dia sudah dilakukan agar kita mengetahui bagaimana perkembangan selanjutnya setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Baik, tadi anak Bapak minta kegiatan lanjutan ya. Nah, jadi bagaimana Pak kalau Bapak sarankan kita akan melaksanakan kegiatan itu minggu depan ya? Bagaimana anak Bapak? Setuju. Setuju. Kita akan melaksanakan minggu depan lagi ya. Kita akan membahas topik yang selanjutnya itu mengenai yang anak Bapak sampaikan tadi. Oke, mungkin kita cukupkan kegiatan kita sampai kali ini. Nah, kayaknya kita bersyukur terlebih dahulu. Bersyukur mulai. Alhamdulillah. Nah, silakan kepada anak-anak Bapak semuanya, jika ada yang melakukan kegiatan lainnya, silakan anak-anak Bapak untuk fokus dan lebih semangat melaksanakan kegiatan lanjutnya. Silakan anak-anak Bapak untuk silakan anak Bapak untuk keluar gitu.